Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Afendi Cahya selaku pengajar kali ini, yang kami hormati Divisi Pendidikan Dana Musad Afin selaku panitia kelas virtual ini, yang kami banggakan teman-teman peserta kelas online keislaman series 2024. Yang terhormat Ustadz Afendi Cahya selaku pengajar kali ini, yang kami hormati Divisi Pendidikan Dana Musad Afin selaku panitia kelas virtual ini, yang kami banggakan teman-teman peserta kelas online keislaman series 2024 tema akhlak beserta para orang tua peserta yang mendampingi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu secara virtual di ruang Zoom ini. Mari kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertemu di dunia digital ini dalam sebuah kelas online yang penuh arti, bersama kita mencari pengetahuan, menelusuri jalan terang menuju kebenaran. Terima kasih telah hadir di sini, menghidupkan ruang dengan semangat belajar. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim menuju pencerahan ilmu yang berkilauan. Perkenalkan, saya Kamala Zahra yang akan membersamai kelas sore virtual Akhlak for Kids hari ini. Divisi Pendidikan Dana Musad Afin atau Dana Musad Afin Academy secara berkala mengadakan program kelas keislaman untuk anak dan remaja setiap bulan yang membahas berbagai tema terkait keislaman, termasuk topik agama, akidah, akhlak, serta tema-tema pilihan lainnya. Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan keterampilan soft skill dan life skill yang bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak dan remaja dalam memahami kehidupan sehari-hari, memperkuat identitas keislaman, serta mengembangkan keterampilan sosial mereka. Bulan Oktober dengan topik Akhlak for Kids bertema Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan Kamala untuk memperkenalkan CV pengajar kita hari ini. Untuk admin mohon bantuannya untuk menampilkan CV tersebut di layar Zoom ya. Terima kasih. Profil pengajar kelas Akhlak for Kids dan Teenagers. Namanya yaitu Effendi Cahyanur. Pendidikannya Sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir di STFI Sadra Jakarta. Pengalaman mengajar beliau yaitu yang pertama, beliau pengajar di Islamic Studies for Kids. Yang kedua, dosen bahasa Arab dan Inggris di STHI Sadra. Yang ketiga, guru di Muslim Smart atau Islamic Studies for Kids. Yang terakhir, guru di Hauzah Imam Sajjad Bandung. Kali ini kami menyediakan door prize untuk 3 peserta yang aktif bertanya atau menyampaikan pendapat. Kami mohon peserta untuk menyalakan kamera selama kelas berlangsung dan mematikan mic saat Ustadz Afendi Cahya menyampaikan materi. Untuk efisiensi waktu, kami persilakan Ustadz Afendi untuk mulai sesinya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Kamala Azhara. Ya. Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, untuk adik-adik pada sore hari ini, apa kabar semuanya? Baik, semuanya baik ya, insya Allah baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai, sebelum nanti kita mulai coba, ini sebenarnya sesi kedua ya. Sesi pertamanya di bulan sebelumnya yaitu akhlak atau adab seorang anak atau kita sebagai muslim kepada orang tua, sebagai anak kepada orang tua, sebagai murid kepada guru, ya sebagai teman kepada teman, sebagai muslim kepada non muslim, kita udah bahas di sesi pertama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Kamal Az-Zahra,
selaku MC kita akan membahas tentang akhlak kita kepada Allah. Nah, seharusnya ini yang pertama. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasan pada sore hari ini, kita baca doa dulu bersama-sama. Ini juga merupakan salah satu adab berilmu ya. Jadi sebelum kita belajar, salah satu adabnya adalah bahwa kita berdoa dan berdoa adalah adab kita juga kepada Allah. Akhlak ya merupakan akhlak kita kepada Allah adalah kita tidak lupa kita berdoa meminta memohon kepada Allah. Mari kita membaca doa bersama-sama dimulai dengan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman tayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah padaku ilmu yang bermanfaat dan karuniakanlah padaku pemahaman yang baik dengan rahmat-Mu, duhai ya Allah yang paling penyayang dari para penyayang. Semoga doa ini menyertai kita selama pembelajaran ini yang kita akan pelajari menjadi bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain, dan juga kita mendapatkan pemahaman yang baik ya, sehingga kita juga bisa share apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini kepada siapapun. Oke, Ustadz ini dulu nih. Siap semuanya untuk mengikuti kajian kita yang cukup berat ya, akhlak kepada Allah ini cukup berat ya. Ini bagaimana kita sebagai muslim berakhlak kepada Allah. Allah kan biasanya akhlak kita kepada sesama muslim kayak gimana. Ini sekarang kita kepada Allah. Nah, ini nanti kita akan pembahasannya akan sedikit berat, tetapi mudah-mudahan adik-adik bisa. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang akhlak kepada Allah, sudah tahu semuanya ya. Nama saya adalah Afendi Cahyanur, pakai A ya. Oke, nanti adik-adik mungkin bisa memanggil Ustadz Afendi aja ya, gak usah panjang-panjang. Oke, sekarang kita ke pemanasan dulu. Kita coba cek fokus dari adik-adik semuanya ini. Di sini ada Lucy ya, ada Fatimah, dan Fatimah juga ada Elia, ada siapa lagi? Ada Fazahra, ada Ataki, ada Radika, ada Kamil, Mustafa, ada Haidar, Kerar, ada Kak Bisma ya. Kemudian ada Muhammad Bagir ya. Di sesi pertama ikut juga ya Fatimah Kautsar, ada Nursan, Muhammad Hussein, kemudian ada Muhammad Reza Ridha, Muhammad Muntazar, dan semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ahlan wa sahlan. Sekarang kita coba ke games dulu ya. Oke. Ini nanti adik-adik fokus ke bentuknya. Nah, ini bentuknya apa nih? Bulat ya. Nanti di on Kak, ini mic-nya di on ya. Ini apa? Coba bersama-sama disebutkan bulat. Benar, ini bulat ya. Oke, bulat. Kalau ini Bulat. kotak. Nah, yang selanjutnya kotak ya. Yang ini Segitiga. Gampang ya. Sekarang ini bintang. Oke. Oh, masih gampang-gampang. Ini bulan. Matahari. Masya Allah. Awan. Siap ya. Yang cepat. Segitiga. Tadi Awan. bulat ya. Oke. Terus lagi nih. Kita ulang. Ini Awan. Bulat. Segitiga. Iya. fokus lagi. Segitiga. Apa ini? Kotak. Allah udah mulai fokus. Segitiga. Bulat. Bulat. Lingkaran. Segitiga. Bulat. Kotak. Bulan. Oh, ada yang bilang bulan itu tadi. Apa? Ini bintang. Bintang. Bulan.
matahari, bintang, bintang, bulan, Ada yang bumi, bulan, bintang, matahari, bulan, awan, bintang, bulan. awan, awan. Oke, udah fokus ya. Bismillah ya, udah fokus ya. Masih ada yang bilang bintang, ada yang bilang bulan. Padahal itu tadi bulan atau tadi malah yang bintang disebut bulan. Nggak apa-apa ya. Jadi tadi clue dari Ustadz apa? Fokus ke bentuk, bukan tulisan. Kecuali Ustadz bilang fokus ke tulisan, berarti kalian fokus ke tulisan ya. Kalau tadi fokus ke bentuk, berarti bentuknya harus fokus. Tapi alhamdulillah tadi adik-adik sudah fokus. Tadi meskipun ada beberapa yang nggak apa-apa ya, belajar fokus. Oke, sekarang fokus ya. Meskipun sore. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lihat. Ini skema mind mapping dulu ya. Mind mapping. Manusia harus berakhlak mulia. Ini insya Allah kita semua adalah manusia. Adalah manusia ya. Kita adalah manusia semuanya dan kita harus berakhlak mulia. Khususnya kita sebagai seorang muslim. Kita ini seperti digambar sebagai manusia dan khususnya seorang muslim, kita itu ada 3 hal ya yang harus kita punya. Pertama apa? Akhlak kepada Allah. Akan kita pelajari hari ini. Akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Rasulullah dan Ahlul Bait. Iya, ketika kita sudah berakhlak pada sebuah manusia. Iya, yang ketiga akhlak kepada sesama manusia. Masya Allah, tadi ada yang ini ya. Iya, berarti yang pertama kepada siapa dulu? Kepada Allah. Kedua kepada Rasul dan Ahlul Bait. Ketiga kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia. Nah, akhlak kepada sesama manusia itu yang pertama akhlak pada orang tua. Kemudian akhlak pada saudara, kemudian akhlak pada guru, kemudian akhlak pada teman dan orang lain. Nah, akhlak pada manusia udah kita bahas di sesi pertama di bulan September ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu yang pertama, akhlak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oke, untuk di sesi ini mungkin di mute ya, di mute dulu tadi. Untuk yang di sesi ini mungkin ada di mute dulu, mungkin yang tadi ya. Yang pas game tadi bisa. Sekarang di mute dulu mungkin ininya ya, Zoom-nya. Oke. Akhlak. Apa artinya akhlak? Ada yang masih ingat gak yang di sesi pertama akhlak? Ada yang masih ingat gak? Apa itu akhlak? Ada perilaku. Perilaku. Ada lagi nggak? Oke, bagus tuh. Lucy Paulanda. Namanya siapa ini? Ini Saya Ali, Pak. Nama mas saya itu, Pak. Oh, Ali. Ya, itu nama ibu saya. Oke. Oke. Di mute dulu ya. Oke. Akhlak ya, itu benar tadi ada yang bilang perilaku. Ada lagi nggak yang lain? Oke, boleh. Cung, yang tahu akhlak. Yang sebelumnya itu yang ikut sebelumnya mungkin pernah ini ada itu. Ustadz taruh di sini ada itu akhlak apa itu? Akhlak. Saya. Perang. Siapa tadi itu? Siapa? Akhlak adalah sifat atau karakter yang tertanam dalam jiwa seseorang dan menghasilkan perbuatan dengan mudah. Oke, bagus tadi Muhammad Bagir. Iya, akhlak itu yang ada dalam diri. Benar sekali, yang ada dalam diri kita. Dan akhlak itu bisa lihat nggak akhlak? Mana? Akhlak ada? Nggak kelihatan. Berarti akhlak ini nih. Benar Muhammad Bagir, Masya Allah ya. Itu tadi juga Ali, ya. Salah satunya adalah perilaku, tapi yang paling tepat adalah akhlak itu disebut dengan perangai. Ya, akhlak itu apa artinya perangai? Adalah sifat batin yang ada dalam diri, tapi nggak kelihatan. Ya, yang dapat mempengaruhi apa? Pikiran. Kemudian tadi kata Ali apa? Perilaku. Perilaku itu perbuatan makhluk hidup. Kita salah satunya adalah manusia dan perkataan. Jadi akhlak itu adalah apa? Adalah
segala bentuk sifat yang ada dalam diri kita atau watak tadi atau sifat ya yang ada dalam diri kita. Nah, kalau akhlak kita buruk, maka pikiran kita buruk, perbuatan kita buruk, dan perkataan kita juga buruk. Kalau Ustadz boleh andaikan tuh seperti air. Contoh adik-adik, ini contoh gelas nih. Ini contoh gelas ya, mau minum. Oh, airnya kotor. Bisa diminum nggak? Oh, nggak bisa. Jadi, atau mau wudhu, airnya ada di ember. Oh, ternyata airnya sedikit. Kemudian airnya sedikit banget dan itu di ember. Kalau wudhu kita harus airnya yang suci. Bisa untuk wudhu? Nggak bisa. Jadi alat itu seperti air. Kalau air itu kena kotoran, kita nggak bisa mandi pakai air itu, kita nggak bisa wudhu pakai itu, kita juga nggak bisa minum pakai air tersebut. Begitupun kalau akhlak kita buruk, maka pikiran kita juga suuzon ya berprasangka buruk ya, negative thinking, pikirannya tuh buruk mulu. Atau melakukan sesuatu yang buruk perbuatan. Atau kemudian perkataannya, kata-katanya kasar. Jadi akhlak itu apa? Cerminan pikiran, perbuatan, dan perkataan kita. Nah, bagaimana nih kita sekarang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pikiran, perbuatan, dan perkataan kita itu baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan pelajari ya. Oke, adik-adik, sejauh Ustadz kasih mind mapping di sini, oh banyak banget Ustadz mind mappingnya, bingung. Don't worry ya, jangan khawatir. Kita pelajarinya yang nomor 1 di sini. Ini fokusnya ke sini aja nih. Akhlak pada Allah. Sejauh ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Akhlak itu artinya apa? Atau kita sebagai muslim harus kayak gimana? Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut nih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba Ustadz kasih pertanyaan. 1 ya. Coba. Oh, ini kita hubungannya akhlak sama Allah ya. Meninggalkan sholat itu merupakan akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Buruk. Buruk. Berarti kita harus selalu melaksanakan sholat. Oke, itu ya. Itu salah satu contohnya. Contoh nih, kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian subuh hari, contoh. Bangun. Aduh, ngantuk. Tidur lagi. Sampai kemudian kesiangan bangun-bangun jam 6:30. Wah, udah lewat subuhnya. Berarti kita sudah meninggalkan tanggung jawab tadi itu. Ya, hak Allah tadi itu. Nah, berarti kita tidak berakhlak baik. Karena kita sudah mengabaikan ajakan panggilan Allah lewat sholat subuh. Jadi itu salah satu contoh akhlak kepada Allah adalah apa? Selalu menunaikan sholat 5 waktu. Seperti itu. Itu berarti akhlak sebagai seorang muslim ya. Oke, ada lagi yang sebelum Ustadz lanjut ada yang ditanyakan? Tadi Ustadz kasih pertanyaan aja. Nggak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, tuh ya. Nanti kita tebak-tebakan ya. Apa itu akhlak pada Allah? Ini akhlak pada Allah. Akhlak kepada Allah artinya adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, seorang muslim. Ya, kita ini hamba nih, ya. Coba boleh acung tangan atau nanti jawab soundnya di mic-nya di open itu di mute, di unmute. Apa itu hamba? Ada yang tahu nggak arti hamba? Apa mau ada apa? Adalah perbuatan Apa maksudnya terbaik. hamba? Hamba tahu nggak? Hamba. Kita seorang hamba. Apa itu hamba? Hamba itu apa? Kalian, Ustadz pengen kalian setiap kata yang Ustadz tulis di sini kalian paham. Apa itu hamba? Ada yang tahu nggak? Hamba. Saya. Oke, boleh. Ini Bagir ya. Oke. Orang yang rela melepaskan kebebasan kepada orang lain. Iya. Orang lainnya di sini mungkin kita ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita jadinya ke manusia, jadinya malah jadi budak. Oke. Orang yang rela melepaskan segala sesuatu kepada Allah itu disebut dengan hamba. Jadi Allah mau ngapain aja ke kita,
Oke, Mantap. saya akan melakukan itu ya Allah. Itu maksudnya hamba. Jadi akhlak kepada Allah itu artinya apa? Adik-adik semua di sini melakukan apapun yang Allah perintahkan. Sebagai muslim, kita harus berakhlak yang baik dan mulia kepada Allah. Nah, karena seorang muslim harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah sebagai Sang Maha Pencipta segala sesuatu. Coba Ustaz tanya, di sini ada yang kelahiran tahun 2000? Gak ada? 2000 pas? Gak ada ya? Gak ada. Atau 2014 ada? 2014? Ada aku. Aku ya. Kamu tahun 2000 belum ada. Tahun 2014 baru lahir. Berarti 2000 sampai 2014 itu berarti 14 tahun. 14 tahun itu tadi Radika Aditya belum ada. Siapa yang nyiptain? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita sebagai seorang hamba bisa berakhlak kepada Allah? Nah, ada nih tadi. Nah, ada nih nanti poin-poinnya nih. 1, 2, 3, 4 sampai 5 ada ya. Jadi apa itu akhlak kepada Allah? Ustadz coba simpulkan. Akhlak kepada Allah adalah bagaimana kita memiliki perangai atau sifat atau watak atau tabiat ya atau segala perilaku dan sikap kita kepada Allah itu baik ya, kita tidak lalai, tidak pura-pura lupa ya kan, atau kita pura-pura kayak atau kita malas-malasan beribadah. Nah, itu berarti kita tidak berakhlak baik kepada Allah. Ini ada contoh-contohnya, tapi nanti coba Ustadz ini sekarang kita ke perkataan Imam Ali dulu. Coba di sini ada yang mau baca bahasa Arabnya nggak? Ada yang mau baca bahasa Arabnya dulu? Ada, boleh coba. Ada yang baca, boleh. Bahasa Arabnya aja dulu. Imam Ali alaihissalam berkata, bahasa Arabnya boleh, ada yang baca? At-taqwa Mhm. raisa Raisul akhlak. Oke. Ra ya, Raisul akhlak. Oh, bagus, Masya Allah. Terima kasih ya. At-taqwa Raisul akhlak. Takwa itu adalah kepala atau pemimpin akhlak. Jadi di antara semua akhlak kita kepada Allah, takwa itu yang paling tinggi. Takwa itu yang paling tinggi. Nanti Ustadz jelasin apa itu takwa ya. Tapi ini untuk membuka bahwa kata Imam Ali, di antara semua akhlak kepada Allah, takwa itu yang paling tinggi. Coba sebelum Ustadz bahas, ada yang tahu nggak arti takwa? Takwa. Apa sih takwa? Coba Pak Zahra. kepada Iya, Melakukan. apa tadi? Ada yang jawab? Siapa? Terus Oke, jawab. coba satu-satu bagi dulu. Apa itu takwa? patuh kepada Menjaga Menjalankan perintah, men- mencari menunggu yang menjaga diri dari segala perbuatan dosa. Menjaga diri dari segala perbuatan dosa. Kemudian tadi Fatimah taat. Oke, patuh kepada Allah. Ya, patuh tadi menjaga segala perbuatan ya. Kemudian ada lagi. kayak sama disebutnya. Nah, Oke, sudah tadi ya mewakili. Iya, benar. Jadi takwa itu apa namanya? Kita patuh kepada Allah. Patuh kepada apanya? Kepada semua perintah-perintahnya dan juga menghindari Ya. semua larangannya, menjaga diri dari kemaksiatan dan memotivasi diri, mengajak diri untuk selalu melakukan kebaikan. Mungkin kalau disimpulkan, takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa ya. Dan takwa juga mungkin ini informasi untuk adik-adik, takwa itu artinya apa? Takwa itu ada dua. Ya, takwa itu hasil dari dua hal. Pertama iman, kedua amal soleh. Coba Ustaz. Ustaz, apa tuh maksudnya? Coba. Di sini iman nggak sama Allah? Di sini di semua iman nggak kalau Allah itu ada? Iman nggak? Percaya nggak kalau Allah itu ada? Iman itu artinya percaya, yakin. Percaya Allah itu ada. saya Percaya. Oke. Iman karena apa, Mam? Iya, iman itu percaya Allah itu ada. Tapi apakah semua orang yang beriman ini selalu melaksanakan amal soleh?
Tidak. Belum tentu, tergantung setiap orang. Berarti iman nggak cukup. Aku iman, agama aku Islam, aku baca Quran, tapi aku Dan suka berkata buruk, suka nyakitin orang. Berarti belum bertakwa, baru beriman aja. Jadi bertakwa itu harus dilakukan, ya. Jadi kita percaya Allah itu ada, Nabi Muhammad utusan Allah yang terakhir, dan kita harus cinta sama Nabi Muhammad. Nah, itu nggak cukup, kita nggak cukup iman, tetapi kita juga harus beramal soleh. Amal soleh itu dibagi dua. Pertama, beribadah kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan larangan Allah. Nah, itu akan berhubungan sama akhlak. Kemudian yang kedua, beramal soleh sama manusia. Ya, tadi berakhlak kepada Nabi, berakhlak kepada orang tua, saudara, keluarga, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Jadi kalau contoh nih, aku sholatnya rajin, baca Qur'annya juga tiap malam, kemudian puasanya juga nggak pernah bolong setiap Ramadan, tapi aku suka mengejek orang. Oh, berarti belum bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu pikirannya sehat, bersih, hatinya suci, bersih, nggak pernah suudzon, nggak pernah berprasangka buruk, perkataannya juga selalu baik, yang dilakukan juga selalu baik. Ketika melakukan keburukan atau hilaf, langsung cepat-cepat beristighfar dan bertaubat. Itu tanda orang bertakwa. Oke, kok jadi panjang bahas takwa. Kita akan ke akhlak ya. Oke, nomor 1. Contoh Allah apa? Cinta. Kita hari ini akan bahas banyak tentang cinta ya. Oke, kalau takwa tadi udah cinta ya. Oke, kok Iya. cinta Ustaz? Oke, nanti kita bahas. Kebetulan yang cinta kita akan bahas banyak. Nomor 2, ikhlas. Ikhlas itu adalah salah satu akhlak kepada Allah. Cinta, kita bisa lihat cinta nggak? Aku cinta Allah, bisa kelihatan nggak? Contoh nih, coba di sini ada yang cinta, di sini semua cinta sama Allah ya, cinta ya, cinta. Kelihatan nggak cinta sama Allah itu? Aku cinta sama, kelihatan nggak bentuknya? Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nah, itulah Nggak akhlak. kelihatan kan Azan? Nggak, akhlak itu nggak kelihatan ya. Ikhlas kelihatan nggak? Oh, Enggak. bentuknya ikhlas tuh bentuknya agak kuning gitu, enggak ya? Enggak. Atau agak bulat, aku agak apa enggak ya? Ikhlas itu nggak kelihatan, nggak kelihatan. Itu akhlak ya namanya. Kelihatan. Oke, kemudian apa? Takwa. Nah, tadi ya itu yang dibahas oleh Imam Ali tadi ya. Takwa. Takwa juga merupakan akhlak kita kepada Allah. Itu berat-berat ya, Ustadz pembahasannya. Iya, mudah-mudahan adik-adik bisa paham insya Allah ya. Oke, nggak apa-apa dihafalkan. Contoh akhlak kepada Allah: 1, cinta. 2, ikhlas, tulus. 3, takwa, melakukan semua perintah Allah, menghindari larangannya. 4, ada yang bisa nebak nggak 4 apa? Mentaati. Mentaati. Ada yang nebak mentaati. Ada lagi yang lain? Sebenarnya banyak ya. Ya, taat juga salah satunya. Banyak sebenarnya ya. Cuman ini Ustadz sebutkan beberapa aja. Nomor 4, nggak apa-apa kalau tidak sama juga ya. Syukur. Oh, syukur Pak. Kan mentaati Ya, Pak saya Pak. Jawabannya Pak. syukur. Iya, tadi mentaati salah satunya ya, tetapi tidak ada di sini ya. Iya, oke. Syukur. Ya, ada syukur di sini ya. Kemudian yang kelima ada apa? Ada yang Takwa, syukur. Tawakal. Coba di antara 5 ini ada yang nggak tahu? Wakal aja apa? Wakal. Tawakal itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih. Aku sudah belajar, besok ujian, aku sudah belajar seminggu ini. Kemudian besoknya kita hanya bisa bertawakal karena kita sudah berusaha. Nah, besoknya ketika melaksanakan ujian, bertawakallah kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. Tawakal. Jadi tawakal itu disertai dengan doa. Jadi ada usaha dulu, kita belajar dulu. Jadi nggak ada yang namanya tuh Bismillah, aku besok ujiannya 100, berdoa aja. Nggak cukup. Ya, kita harus berusaha dulu ya. Seperti contoh di rumah aja, semoga makanan turun dari langit. Nggak ada ya. Jadi kita harus berusaha dulu, cari makanan itu
Ada kayak gitu ya. Itu tawakal maksudnya. Tawakal itu adalah berusaha dulu, baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada lagi nggak yang nggak tahu tawakal? Tadi ada yang nggak tahu. Ada lagi nggak dia? Cinta, ikhlas, takwa, syukur. Ada lagi yang nggak tahu di antara 5 ini? Syukur, syukur itu apa yang diberi Allah kita harus bersyukur. Apa yang diberi Allah kita Ma, syukurin. ma. Ta- Sama ikhlas dalam Tawakal apa mas? Tawakal. Ada lagi yang ditanyakan? Berserah. menyatakan Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Sebentar. Sebentar. Aku kok orang itu nggak usah ngerti. Lupa mencuci itu Oke. Kita lanjutkan ya. Sebentar, ini agak ini ya. Ya, Sebentar. diam aja nih. Udah, nggak bisa kan ada enggak lainnya. ini. Oke, kita lanjut. Nah, ya. Tadi kan salah satu dari, ada yang hafal nggak tadi? Ada 5 contoh tawakal kepada Allah. 1, cinta. Bersyukur. Ya. 2, ada bersyukur. Nggak apa-apa, nggak usah berurutan juga ada syukur. Terus ada apa lagi? Ada cinta. Kemudian ada apa? Bertawakal. Tawakal. Udah 3. Ada lagi apa? Takwa. Beriman. Beriman nggak ada tuh. Ikhlas ya. Ikhlas, bangun ikhlas. Ya, ada cinta, ada ikhlas, ada tawakal, ada takwa, kemudian ada juga tadi apa lagi? Syukur. Ya, bersyukur. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oh, sebentar, mohon maaf. Jadi salah satu akhlak kita kepada Allah itu adalah yang pertama apa? Adalah yang harus kita sering ini adalah bersyukur. Sekarang adik-adik belajar. Tadi udah kita mulai dengan berdoa. Berdoa adalah salah satu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita tidak sombong, kita rendah hati. Ya Allah, aku mau belajar, aku mohon agar Engkau mempermudah proses belajar aku. Itu merupakan akhlak kita kepada Allah. Dalam segala hal apapun kita harus memulainya dengan berdoa, ya kan? Mau makan kita harus berdoa, mau bobo juga harus berdoa, bangun tidur kita berdoa, mau pergi ke sekolah kita berdoa. Seperti itu ya. Itu semua kita mulai dengan berdoa. Nah, ketika kita sudah selesai, mau itu berhasil atau enggak, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Ingat loh ya, mau berhasil atau tidak loh ya. Karena kita harus yakin bahwa meskipun kita gagal, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melakukan. Nanti coba Kak Afeni, Ustadz kasih contoh kenapa kita kalau gagal harus tetap bersyukur. Coba nanti Ustadz jelaskan. Oke. Ustadz baca saja Al-Qur'annya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk takutnya waktu tidak ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Insyaallah adik-adik pernah mendengar ayat ini ya. Ini surah Ibrahim ayat 7. Jika kalian, siapa di sini? Kaum muslimin. Jika kalian bersyukur, jika Radika ya, kemudian Bagir, Zainab dan adik-adik yang solehah di sini semuanya bersyukur, niscaya kata Allah, aku akan menambah nikmat kepada kalian. Ini janji dari Allah loh. Kalau kita sering bersyukur, bahkan mungkin selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Ustadz, tapi kalau aku contoh gagal, aku harus bersyukur. Ya, harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena kita masih hidup. Karena kita masih melihat. Bayangkan, nggak bisa ngelihat. Coba kalian tutup adik-adik matanya, semuanya tutup. Ditutup matanya.
Oke, coba. Enak nggak bisa ngelihat? Nggak enak ya, gelap. Nah, bersyukur kita bisa lihat. Dibuka lagi matanya. Oh, bersyukur. Meskipun aku gagal dalam ujian, tapi aku bersyukur aku masih bisa melihat. Jadi, nikmat Allah itu nggak mesti yang harus kita usahakan. Pernah nggak adik-adik bersyukur kalau kita bisa kedip tiap hari? Coba kita kontes mata sedikit ya. Coba adik-adik, mau berapa menit nih? Mau 2 menit, 5 menit? Tidak mengedip? Mau berapa menit? 1 menit dulu deh ya. Coba 1 menit. Ustaz timer ya. 1 menit dulu coba kita tidak mengedip. Apa? Mau 1 menit atau 2 menit? 2 menit. Coba kita ke 1 menit dulu. 1 menit dulu ya. 1 menit juga lumayan loh. Oke, coba kita ke 1 menit. 1 menit kita tidak ngedip. Coba. Ustaz hitung ya. 1. Ketika 3 langsung matanya jangan ngedip. 2, 3. Oke, jangan mengedip. Coba jangan mengedip. Terus, apa yang adik-adik rasakan? Perih ya? Terus, Ustadz udah nggak kuat nih. Udah kedip-kedip Ustadz. Ada lagi yang lain? Masih ada yang kuat? Nggak ngedip? Oh, Ustadz udah nggak, udah ini ya, udah ngedip-ngedip ya. Ada yang masih belum ngedip? Oke, ini 28, 27 detik, 25. Oke, coba ya ini. Ini masih belum loh 1 menitnya. Kira-kira masih ada yang masih belum ngedip? Udah pada. Itu udah pada ya. Ada tuh beberapa udah ada yang ngedip. Coba ketika selesai nih Ustadz timer, siapa kira-kira yang masih belum ngedip? Oh, ada yang senyum, kayaknya udah ngedip tuh. Habis waktunya 1 menit. Kira-kira siapa yang masih belum ngedip, Cung? Bersuara, siapa yang masih belum ngedip? Oh, Bagir, oh Masya Allah. Saya. Iya, dan lain-lain ya. Tapi intinya bukan kuat-kuatan ngedip, intinya perih nggak ngedip? Perih nggak? Enak nggak ngedip? Nggak perlu. Enggak. Oh, ada yang nggak perih? Oh, berarti beda-beda ya. Dikit. Perih dikit tuh. Kalau Ustadz tadi baru berapa? Baru 7 detik udah perih. Oh, mungkin karena Ustadz sudah tua ya. Bagir mungkin masih muda, masih sehat nggak? Coba nanti dicek, dites lagi 5 detik atau 2 detik, 3 detik atau sampai 5 detik. 2 menit sampai 5 menit deh, coba dicek. Kalau perih, kalau nggak perih harus dicek itu ya nanti matanya, karena secara normalnya manusia itu kalau ngedip nggak lama, kalau lama nggak ngedip itu perih. Oke, anyway, intinya adalah bahwa ketika kita tidak mengedip, ya, sehari aja contoh kita nggak ngedip, kayaknya kita bisa menangis ya. Perih ya, tadi ada yang bilang agak perih. Pernah nggak adik-adik bersyukur? Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Setiap hari aku mengedipkan mata. Bayangkan kalau mata kita nggak ngedip, kaku diem aja gini. Wah, ya, perih. Pernah nggak kita, ya Allah, makasih Engkau sudah menciptakan mataku ini berkedip-kedip. Ya, meskipun nggak yang kedip-kedip terus ya, wah itu perih juga ya. Tapi Allah kasih tempo di setiap kedipan tersebut. Pernah nggak kita bersyukur? Kadang kita lupa ya, atau kita bisa mencium aroma. Bayangkan adik-adik tidak bisa mencium aroma wanginya telur yang digoreng, nasi goreng, atau ayam yang udah dibakar. Tidak bisa mencium, nggak nafsu makan. Atau wanginya buah-buahan, atau merasa manis, rasa pedas tuh nggak adik punya. Lidah nggak bisa merasakan sesuatu. Nggak enak sudah. Nah, pernah nggak kita mensyukuri itu? Semua yang Allah berikan. Kalau belum, yuk. Mari kita bareng-bareng, Ustadz sama adik-adik. Yuk kita mengucapkan Alhamdulillah. Ada yang tahu nggak arti Alhamdulillah? Jung, ada yang tahu arti Alhamdulillah? Nah, siapa nih? Apa itu? Alhamdulillah. Oh, sering kan kita mengucapkan. Ada di surat Al-Fatihah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa arti Alhamdulillah? Ada yang tahu? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Puji bagi Allah. Oke, lulus semua ini ya. Ini kalau ikut ujian lulus semua insya Allah ya. Oke, Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Ya, alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Artinya apa? Kita mengucapkan syukur. Kita memuji ya. Kita mengucapkan syukur dengan memuji Allah, bahwa apapun yang telah Allah berikan ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya adalah dari Allah. Ya Allah, makasih. Coba deh,
adik-adik biasakan, dan Ustadz juga ngajak diri Ustadz. Setiap pagi nih kalau kita bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, sering dibaca nggak tuh doanya? Ya, sering dibaca nggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa, itu kita mengucapkan terima kasih, memuji Allah karena kita masih bisa hidup kembali. Ada orang yang tidur malam, paginya udah meninggal. Wah, kita ketika kita tidur nih jam berapa? Jam 9, bangun jam 4. Nah, kita mengucapkan alhamdulillah, yaitu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, wait sebentar. Sebentar. Lomba-lomba loh ya. Sebentar. Oke. Sampai mana tadi kita? Oke, bersyukur ya. Tadi mengucapkan alhamdulillah ya Allah, makasih Engkau, mata aku hari ini masih bisa melihat, telingaku masih bisa mendengar, aku masih bisa mencium aroma tubuhku yang belum mandi ini, cepat-cepat mandi kan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Itu merupakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita coba ke nomor 1. Tuh lagi happy tuh ya. Oke, satu adalah bahwa alhamdulillah aku masih sehat dan hidup. Pernah nggak adik-adik mengucapkan, ya Allah alhamdulillah aku masih sehat dan masih hidup? Ada orang yang udah sakitnya parah, nggak sehat-sehat. Ada orang yang sudah meninggal duluan. Nah, kita harus bersyukur sampai sekarang masih sehat dan masih hidup. Yang sekarang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Oke. Kemudian nomor 2, pernah nggak kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah untuk setiap air yang aku minum? Ada beberapa tempat yang air kekeringan. Pernah nggak kita mengucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah ya Allah, setiap hari aku masih bisa minum. Imam Hussein alaihissalam di Karbala 10 hari kehausan. Setetes air pun di hari terakhirnya di Asyura itu susah sekali untuk didapatkan. Kita tiap hari minum jus, apalagi tuh airnya udah di kulkas, udah yang dingin banget, segernya bukan main. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kekasih-kekasih Allah ya, salah satunya adalah Imam Husain dan para keluarganya di Karbala kehausan. Makanya ketika kita meminum, akhlak kita kepada Rasul dan Ahlul Bait apa? Kita selalu mengingat mereka, khususnya Imam Husain. Ketika kita minum air segar ya, itu nanti akhlak kepada Ahlul Bait ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu apa? Alhamdulillah untuk setiap makanan yang aku makan. Bayangkan kita sehari nggak makan. Kalau puasa itu kan ada makannya ya, ada sahur, ada buka puasanya. Bayangkan sehari kita nggak makan. Kalau nggak sakit lambung, ke rumah sakit, ya kan, meninggal. Ya, karena atau lemes, ya. Kalau nggak meninggal juga lemes, sakit. Harus ke rumah sakit. Tubuh kita lemah. Makasih ya Allah, setiap hari aku bisa makan. Ada beberapa orang di jalanan sana untuk cari makanan aja ngambil di tong sampah dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur. Ya, aku hari ini kok makannya telur aja. Bersyukur. Ada orang yang makannya cuma pakai garam. Ya, seperti itu ya. Nah, itu bagian dari berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 lagi, 4. Oh, itu gambarnya apa? Ada bapak, ibu, dan 2 anak. Alhamdulillah aku memiliki ibu dan ayah yang mencintaiku. Ya, setiap hari adik-adik ya dibangunkan sama ibu dan ayah untuk sholat, ya kan, diingatkan untuk belajar, dimasakin ya, dan lain sebagainya. Dicintai oleh ayah dan ibu. Pernah nggak kita, ya Allah makasih ibu dan ayahku mencintaiku. Nah, kita juga harus mengucapkan alhamdulillah kita punya keluarga. Yang kelima apa? Alhamdulillah untuk setiap ilmu yang aku dapatkan setiap harinya. Setiap hari kita dapat ilmu. Ustadz mau tanya, kita dapat ilmu itu dari siapa sih? Siapa sih yang ngasih ilmu ke kita? Allah. Allah, benar banget. Jadi yang ngasih ilmu sekarang tuh bukan Ustadz loh ya. Ustadz ini hanya sharing. Ketika kalian contoh nih, adik-adik, aku alhamdulillah 80%
hari ini paham. Itu Allah memberikan pemahaman kepada adik-adik, bukan Ustadz. Ustadz mah hanya sharing, hanya berbagi. Yang memberikan ilmu, pemahaman kepada adik-adik semua itu adalah Allah. Berarti nanti selesai nanti belajar nanti ini kita mengucapkan apa? Alhamdulillah ya Allah, aku paham meskipun baru 60%. Gak apa-apa, alhamdulillah. Nah, itu bagian dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kadang kita sering lupa ya untuk bersyukur. Oke, nomor 6 yang terakhir ada di situ lagi. Kayak alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai muslim. Kenapa kita harus bersyukur menjadi seorang muslim? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita harus bersyukur menjadi seorang muslim? Karena kita bisa selamat dari api neraka. Karena kita bisa selamat dari api neraka. Oke, ada lagi? Siapa tadi itu yang jawab? Karena kita siapa tadi yang jawab? Karena kita Fatima, oke, karena kita dapat selamat dari api neraka. Oke, ada lagi yang lain? Kenapa kita harus bersyukur menjadi seorang muslim? Oke, bagus tadi Fatima. Ada lagi? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oh, siapa? Ali, coba di-mute dulu. Di-unmute dulu, Ali. Mau jawab, Ali? Mendapatkan syafaat dari Imam Husain. Mendapatkan syafaat dari Imam Husain. Oke, ada lagi? Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus kayak, ya Allah, alhamdulillah aku sebagai muslim. Karena memiliki ajaran-ajaran yang baik. Karena memiliki ajaran-ajaran baik. Siapa tadi yang jawab? Kalau Ustaz boleh tahu? Bagir. Tadi ada yang supaya kita selamat dari api neraka, dapat syafaat dari Imam Husain. Kemudian tadi Bagir mendapatkan ajaran-ajaran yang baik. Oke, semuanya itu melengkapi. Kita harus bersyukur menjadi muslim karena apa? Karena dalam Islam itu adalah agama yang sangat lengkap. Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir pelengkap agama, disebut dengan agama Islam. Kita pemeluknya disebut sebagai apa? Sebagai siapa? Muslim. Kalau ada yang nanya, Ustaz, agamanya Nabi Adam itu apa ya? Islam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi Isa, bahkan terakhir sampai Nabi Muhammad, itu semuanya agamanya Islam. Apakah sama sholat 5 waktu? Wallahu a'lam. Tapi memang sholat 5 waktu itu adanya di zaman Nabi Muhammad. Sebelum-sebelumnya seperti apa ibadahnya? Sesuai dengan kondisi zaman para nabi. Yang Ustadz tahu, agama semua para nabi itu adalah Islam. Kok Islam, Ustadz? Iya. Karena semua para nabi mengajarkan tentang keesaan kepada Allah. Penyerahan diri. Islam itu artinya apa? Berserah diri. Muslim itu apa? Berserah diri pada Allah. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah apa? Kita bersyukur, kita jadi muslim, berserah diri pada Allah. Kalau kita berserah diri pada Allah, ya Allah, apapun yang kau perintahkan akan aku lakukan. Adik-adik siap gak sih apapun yang Allah perintahkan adik-adik lakukan? Siap gak? Karena jadi muslim tuh harus siap, apapun yang Allah perintahkan dilakukan. Siap? Siap gak nih? Pada silent, siap? Siap. Siap ya. Jadi kalau kata Allah, sholat subuh meskipun ngantuk, siap ya? Siap, harusnya siap. Enggak yang sholat subuh itu siapa yang memerintahkan? Ayah bunda atau Allah? Allah. Jadi kalau kita sholat itu bukan karena orang tua ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas cinta setelah ini, ya. Nah, jadi sebagai muslim itu kita harus siap. Mau ngantuk, Ustadz zuhur itu capek banget Ustadz, aku tadi habis sekolah, atau maghrib itu kayaknya aku ngantuk deh, aku hari ini libur dulu deh nggak sholat. Oh, nggak bisa, karena kita muslim kita harus siap sholat 5 waktu. Karena tadi ada bilang udah bilang siap ya. Ya, semua agama ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengajarkan tentang penyerahan diri kepada Allah. Kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sebagai muslim ya, sebagai umat terakhir.
sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agamanya lengkap. Agama yang sebelumnya gimana Ustadz? Masih belum lengkap. Ya, di zaman Nabi Adam masih dikenalkan tentang Allah, bahkan sampai Nabi Isa pun masih penjelasannya tentang Allah. Makanya orang-orang Kristiani mereka meyakini ada 3 Tuhan, ya. Masih salah paham, tapi kita jangan sampai menghukumi atau jangan sampai kita mengklaim orang lain buruk, enggak ya, itu kepercayaan masing-masing. Tetapi kita harus bersyukur sebagai Muslim. Tapi Ustadz kasih catatan ya, kita bersyukur sama Allah dijadikan seorang Muslim itu jangan sampai kita malah merendahkan orang lain yang bukan Muslim. Yang non Muslim, masuk neraka. Oh, nggak boleh ya, karena kita bukan panitia neraka dan surga. Yang tahu kita masuk surga atau neraka hanya Allah. Orang Muslim aja nggak ini kok, nggak jaminan masuk surga. Kalau ada orang Muslim suka berbohong, suka menipu, bisa masuk surga? Nggak bisa. Jadi Muslimnya, ya kita makanya harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai Muslim, contoh nih, aku Muslim, aku mah insya Allah masuk surga. Dia mah nggak Muslim, neraka. Berarti kita sudah sombong. Nggak boleh ya. Jadi kita tidak boleh menilai jelek orang lain. Itu mah urusan Allah. Yang penting kita beribadah. Itu juga salah satu kita akhlak kepada Allah. Rendah hati. Dari sini ada yang ditanyakan nggak sama adik-adik? Aduh Ustadz berat nih. Aku mau tanya yang nomor ini, boleh? Ada yang mau ditanyakan? Nanti akan ada, di sesi terakhir akan ada kuis ya adik-adik ya. Jadi nanti diperhatikan. Mohon maaf, Kak Kamala Azhara, itu nanti kuisnya kira-kira di menit ke berapa ya? Supaya nanti saya kasih spare waktu ya untuk kuis. Kira-kira saya stop harus di jam 17 berapa gitu ya? Mungkin jam 17.15 kali ya Ustaz. Soalnya kan nanti, atau 17.20, karena kan nanti ada sesi tanya jawab dari Oke, boleh. Berarti sekitar 9 atau kalau 15 berarti 9 menit lagi. Kalau Iya. 20 berarti 14 menit lagi. Oke, harus dipercepat berarti ini ya. Oke, terima kasih Kak Kamala Azhara. Oke, cinta kepada Allah tuh ya. Kita harus berseri-seri sama Allah ya. Coba Ustadz mau tanya nih, dari tadi kan Allah. Adik-adik tuh udah tahu belum sih siapa Allah? Nah, Ustadz lupa tuh, tadi harusnya nanya di awal. Tahu nggak siapa Allah? Kalau Ustadz atau orang lain nanya, kamu tahu nggak sih siapa Allah? Nah, coba jawabannya apa kalau ditanya siapa Allah? Tuhan kita. Tuhan. Ada yang bilang Tuhan kita. Ada lagi yang lain? Itu pencipta kita. Pencipta kita. Oke, ada lagi yang lain? Pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta. Ada lagi yang lain? Pencipta dunia. Pencipta dunia. Oke. Masya Allah nih aktif-aktif semuanya. Dan Oke ya. Jadi itu semua tadi udah dijawab. Jadi Allah itu adalah pencipta seluruh yang ada di muka bumi. Ustadz, rumah kan bukan Allah yang nyiptain. Berarti ada yang nggak Allah ciptain. Rumah itu tersusun dari beberapa bahan. Contoh pintu. Pintu itu terbuat dari kayu. Kayunya dari pohon. Pohon siapa yang nyiptain? Allah. Jadi kita pun manusia nih. Kita pun manusia untuk membuat pintu. Contoh ada orang yang ahli membuat pintu, harus nyarinya materialnya dari pohon. Salah satunya. Pohon itu dari Allah. Jadi semua yang ada di muka bumi, kan kalau Ustaz katakan semua yang ada di muka bumi ini dari Allah, iya. Seperti contoh buku itu terbuat dari bambu. Ya, bambu siapa yang nyiptain? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah ciptaan Allah pencipta ya. Oke, berarti alhamdulillah adik-adik udah paham siapa Allah ya. Allah adalah Tuhan kita, Sang Pencipta yang harus kita sembah. Makanya wajib sholat 5 waktu ya. Jangan pernah ditinggalkan. Itu bukan perintah Ustadz ya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, cinta pada Allah. Apa sih cinta pada Allah itu, Ustadz? Cinta pada Allah artinya kita tuh ingin selalu dekat dengan Allah. Adik-adik ingin dekat gak sama Allah? Ingin selalu dekat gak? Ingin.
Kalau Ingin. ingin kalau ingin selalu dekat, Ingin. salah satunya yang harus adik-adik lakukan, selalu lakukan sholat 5 waktu tanpa menunda-nunda waktunya. Contoh nih nanti maghrib jam 6 atau jam 6 kurang atau jam 6 lebih tergantung ya setiap kota. Nanti ada notifikasinya juga ya, sekarang ada aplikasinya tuh pengingat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku mau makan dulu aja deh, aku lapar. Berarti kita belum cinta sama Allah. Contoh, aku ada PR nih, tapi PR-nya susah. Ayo, nak, sholat maghrib dulu, sholat isya, ntar dulu, mami. Contoh, oh berarti belum cinta sama Allah, belum cinta. Allah. Bukan tidak cinta ya, belum cinta berarti. Makanya kalau kita cinta pada Allah tuh ketika ada azan, Allahu Akbar, tinggalkan, siap-siap. Kalau belum mandi dulu, kemudian wudhu, siap-siap sholat. Itu namanya cinta. Cinta. Ya, karena kita itu bisa dekat sama Allah lewat sholat salah satunya. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, itu adalah akhlak yang paling baik. Jadi, seorang itu, kayak adik-adik, ustadz, kita semua muslim itu, seseorang itu bisa dikatakan baik kalau sholatnya sudah baik. Oh, apa ustadz maksudnya sholatnya udah baik? Sholatnya tidak ditunda-tunda, ya kan? Sholatnya tidak skip-skip. Apa skip-skip? Nah, maksudnya tidak ditinggalkan. Hari ini sholatnya bolong-bolong. Hari ini aku sholatnya subuh aja deh. Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa nawar-nawar sama Allah ya. Kan kita cinta. Jadi ya harus dilakukan ya. Kemudian apa? Ingin selalu bersama Allah. Dan tidak ingin berpisah sama Allah. Itu cinta. Nah, adik-adik sudah belum merasakan ini? Kalau sudah merasakan ini, alhamdulillah berarti sudah cinta sama Allah. Ustadz kayaknya belum berusaha untuk ingin dekat sama Allah, ingin selalu bersama Allah, dan tidak ingin pisah sama Allah. Nah, cinta pada Allah itu artinya apa? Kita serahkan semuanya untuk Allah. Ya, aku cinta ibu sama ayah aku karena Allah. Masya Allah. Aku cinta sama adik aku itu karena Allah. Makanya kalau kita cinta sama adik karena Allah, kalau adik berbuat salah jangan dimarahin. Ya, dikasih tahu mana yang baik. Kayak gitu ya. Begitupun Tapi kadang seterusnya ketika mama soalnya di mana marah ngomel. Ah, Oke, nggak apa-apa. Ini pelajaran untuk Ustadz juga apa namanya masih sedang belajar ya. Mungkin ngomelnya itu karena cinta ya. Mungkin omelnya karena cinta ya. Oke, cinta pada Allah artinya menyerahkan semuanya untuk Allah, Iya. mendahulukan Allah dari segalanya, menjadikan Allah yang paling pertama dan utama. Oh, berat nih. Jadi contoh nih, ada contoh. Aduh, aku sakit. Kalau wudhu tuh aku dingin. Contoh nih, aku kayaknya nggak sholat dulu deh. Oh, berarti adik-adik belum menjadikan Allah yang paling utama. Karena meskipun kita sakit, sholat mah wajib ya. Sholat mah wajib. Contoh kata dokter, oh nggak boleh kena air dulu. Ya adik, tayamum. Nah, jadi nggak ada alasan tidak sholat. Jadi dimanapun, dalam kondisi apapun, Ustadz, aku sakit kaki, jadi aku nggak bisa berdiri. Sholat dalam keadaan duduk. Ustadz, aku nggak bisa duduk, bisanya cuma tiduran, sholat sambil tiduran. Nanti bisa wudhu atau tayamum, nanti airnya diambil sama ibu dan ayah. Atau Ustadz, aku udah nggak bisa gerak-gerak, sholatnya pakai isyarat. Ustadz, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, berarti sudah meninggal disolatin. Nah, kayak gitu ya. Jadi apa? Sholat itu kapan pun dan dalam kondisi apapun. Nah, jadi itu cinta kepada Allah SWT. Dan cinta kepada Allah adalah salah satu bentuk bentuk perasaan agar kita memiliki akhlak yang baik. Dengan cinta kepada Allah, kita akan melaksanakan semua perintah Allah, di sholat, ya, dan lain sebagainya. Ustaz, bagaimana sih cara mencintai Allah? Ini caranya ada ya. 1. Coba dibaca sama adek. Ada yang mau baca nggak nomor 1? Saya. Oke, boleh. Coba. Bagaimana cara mencintai Allah? Jadikan Allah yang paling pertama. Iya, menjadikan Allah yang paling pertama dan utama. Benar sekali. Aduh, aku lagi seru nih main handphone. Aku lagi seru nonton. Ada denger azan, matiin TV.
handphonenya dimatiin, langsung sholat. Nah, itu maksudnya menjadikan Allah yang paling utama. Berarti kita sudah berakhlak sama Allah. Oke, yang kedua, nggak apa-apa Ustadz aja ya, supaya cepet nih. Mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad. Berarti kita laksanakan apapun yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi utusan Allah, ketika kita mengikuti dan mencintai Nabi, berarti kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Banyak mengingat, banyak zikir sama Allah. Salah satu zikir itu apa? Sholawat. Atau astagfirullah, astagfirullah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Atau Allahu Akbar, Allah. Pada ada zikir setelah sholat ya. Di kita ini, di ajaran kita ini Ahlul Bait, alhamdulillah banyak doa-doa panduan dari Ahlul Bait bisa adik-adik baca setiap selesai sholat. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, banyak berdoa kepada Allah. Dalam kondisi apapun, berdoa. Ya Allah, terus berdoa. Ustadz kok nggak diijabah-ijabah terus? Banyak berdoa kepada Iya, Ustadz kok nggak diijabah-ijabah terus? Berarti doa kita belum serius. Kalau kita berdoa tapi sholatnya bolong-bolong, nah berarti sholatnya jangan bolong-bolong. Sholat aku udah nggak bolong-bolong, Ustadz. Jangan-jangan kata-katanya masih kurang baik. Nah, jadi banyak syarat ya berdoa, doa kita itu diijabah sama Allah. Itu adik-adik bisa pelajari di ustadz-ustadz yang nanti menjelaskan ya. Sabar saat menghadapi musibah dan kesulitan. Jadi nggak mengeluh. Contoh sakit, ya Allah kok aku nggak sembuh-sembuh sakitnya. Nah itu berarti mengeluh. Harusnya ya Allah, maka dengan sakit aku jadi ingat Engkau. Bersabar atas musibah dan kesulitan yang kita hadapi. Kalau adik-adik sedang sulit, sedang kena musibah, contoh atau pernah, maka ingatlah Rasulullah dan Ahlul Bait. Musibah dan kesulitan Rasulullah dan Ahlul Bait itu sangat berat. Sehingga kalau kita mendapatkan musibah dan kesulitan, ingat Rasul sama Ahlul Bait. Musibah dan kesulitanku masih belum apa-apa. Kalau kita bisa bersabar. Mencintai Allah itu bukan hanya di ucapan. Bukan, ya Allah aku cinta engkau. Enggak cukup pakai ucapan. Tapi harus dibuktikan dalam perbuatan. Nah tadi itu 1-5, itu tadi tips-tipsnya untuk mencintai Allah. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika kalian umat manusia, umat muslim mencintai Allah, ikutilah aku Nabi Muhammad, niscaya Allah mencintai kalian. Ini poin yang kedua. Jadi adik-adik semuanya cintai Nabi dan Ahlul Baitnya dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu nggak ini Kak Kamila untuk menjelaskan atau masih Ustaz? Masih ada ya? Oke, masih ada. Oke, ada masih ada dan medianya juga masih ada ya. Oke, kita nanti Kak Kamila nanti kalau sudah waktunya tidak cukup boleh nanti nggak apa-apa diinterrupt ya. Oke. Ini 5 menit lagi Ustaz ya? 5 menit lagi. Oke, boleh. Oh, kok putih? Oh, ini dia. Oke, kebetulan ini slide yang terakhir. Adik-adik masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan di akhir sesi yang udah disediakan oleh Kak Kamila nanti ya. Oke. Apa hubungan zikir dengan cinta? Apa sih hubungannya, Ustadz? Kata Rasulullah, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda cinta pada Allah adalah cinta mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik dimanapun berada ingat Allah. Ya. Dengan ingat Allah di setiap waktu dan dimanapun adalah bukti bahwa kita cinta pada Allah. Contohnya adik-adik pergi ke satu tempat, melihat hal-hal yang nggak boleh dilihat. Aku ingat bahwa Allah melarang aku untuk melihat ini. Langsung tutup mata, berjalan ke tempat yang lain. Jadi ketika kita jadikan Allah itu sebagai satunya hal yang harus kita ingat, maka dalam melakukan apapun kita akan ingat Allah. Salah satunya adalah apa? Ya dengan berdoa. Contoh adik-adik mau belajar, berdoa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, banyak ya doa-doa sebelum belajar. Salah satunya Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban birahmatika ya arhamar rahim. Berarti ada ingat sama Allah, ya kan? Pas mau makan, nggak langsung tuh, aduh aku atau haus, langsung minum. Oh, enggak. Ingat dulu sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillah dulu, ya, mengingat Allah dulu. Khusus minum kita ingat Imam Husain alaihissalam dan ahlul bait dan keluarganya. Ya, dimanapun kita berada ingat Allah. Ya, itu adalah bukti bahwa kita mencintai Allah. Kan tadi ada Allah. ingat, iya ingat gak tadi di awal Ustadz jelasin, cinta kepada Allah itu apa? Selalu ingin sama Allah kemanapun kita pergi kan selalu pengen bersama sama Allah, ya kan? Nah itu poin nomor 1. Nomor 2, mengucapkan salawat adalah contoh mencintai Rasulullah karena mencintai Allah. Ustadz mau tanya, adik-adik tahu belum? Perintah salawat itu siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad. Ada lagi yang lain? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika kita bersalawat, kita telah melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang cinta sama Allah, lakukan salah satu perintah Allah, yaitu membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad sebanyak mungkin. Maka insya Allah kita akan mendapatkan cinta dari Allah. Yang ketiga, yang terakhir, menjauhi larangan Allah karena kita ingat bahwa Allah membenci perbuatan buruk. Contoh Ustadz memecahkan gelas. Kemudian, aduh, kalau aku kasih tahu aku nanti dimarahin. Gimana ini? Kasih tahu aja. Mama, Bapak, aku tadi mecahin gelas. Aku minta maaf ya. Mungkin ada dipeluk, dicium, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika kita melakukan sebuah hal yang sebuah hal kesalahan, seperti contoh, bukan kesalahan sih, kayak mecahin gelas tuh kan kadang nggak sengaja ya, tapi kita mengakui apa yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang sangat baik. Ya, kita ingat bahwa aku nggak boleh berbohong dong. Kalau adik-adik berbohong itu siapa yang tahu? Adik-adik kan, hati kita kan. Nah itu akhlak maksudnya. Allah tahu, apalagi Allah tahu. Ya, jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, akuilah perbuatan tersebut, ya, karena kita selalu sadar, kita ingat bahwa Allah benci kalau aku bohong. Aku harus berkata jujur, aku harus berkata yang sebenarnya. Meskipun pahit ya, mungkin agak diomelin dikit, ya nggak apa-apa ya. Kita harus menerima apapun itu. Tapi mungkin nanti adik-adik kayak, aku nggak suka dimarahin, kayak gitu. Boleh, disampaikan kepada ayah bundanya. Aku nggak suka dimarahin, aku kan sudah minta maaf. Boleh disampaikan. Ya, seperti itu. Tetapi adik juga ucapkan dengan jujur dan baik-baik. Minta maaf. Dan minta maaf itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan dan itu mulia untuk dilakukan juga. Maka ketika kita melakukan satu kesalahan, meminta maaflah. Insya Allah, Allah aja maha pemaaf ya. Apalagi ya kita sebagai manusia, kayak contoh Ustadz sebagai orang tua juga harus bisa memaafkan anak-anaknya ketika anak-anaknya melakukan satu kesalahan. Ya, oke. Ustadz mungkin simpulkan ya sebelum nanti ke kuis, pembahasannya mungkin agak melebar. Mungkin Ustadz simpulkan supaya adik-adik bisa mencerna beberapa. Akhlak kepada Allah itu apa sih? Akhlak kepada Allah itu adalah kita melakukan semua perintah Allah dengan penuh cinta. Pertama. Kedua, dalam kondisi apapun kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena kalau berurusan dengan Allah ya tadi cinta, bersyukur, beribadah itu merupakan serangkaian akhlak yang harus kita lakukan. Ya, salah satunya apa? Ketika ada azan, sekarang udah mulai mau 5:30 nih. Ketika ada azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
maka adik-adik segera ingat, oh Allah memanggil. Segeralah adik-adik untuk sholat. Itu adalah salah satu akhlak yang baik, menyegerakan sholat ya saat sudah ada azan dikumandangkan ya. Jadi kita sebagai hambanya harus selalu berperilaku baik ya, karena Allah itu maha baik. Bukan berarti kita tidak berperilaku baik, kita harus berperilaku baik. Karena dengan berperilaku baik kita insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang baik, dan di surga nanti kita akan mendapatkan kebaikan yang sudah Allah siapkan. Ya, itu saja mungkin adik-adik dari Ustadz, yaitu tadi dengan tema berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga apa yang akan semoga yang kita telah pelajari dan sedang pelajari menjadi bekal kita ya untuk saat ini dan yang di masa yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Afendi Cahya atas penyampaian ilmunya. Materi akhlak for kids tentang akhlak pada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwa akhlak adalah bagaimana kita memiliki sifat dan perilaku yang baik serta tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah. Ciri-ciri berakhlak pada Allah yaitu yang pertama ada cinta kepada Allah sebagai penciptanya. Yang kedua, ikhlas dalam setiap ibadah dan perbuatan baik. Yang ketiga, takwa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Yang kelima, ada tawakal secara percaya sepenuhnya kepada Allah dalam setiap usaha. Dengan ciri-ciri ini kita diajarkan untuk hidup taat, penuh cinta, ikhlas, dan tidak lalai terhadap Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman jangan lupa tetap nyalain kameranya ya. Bagi yang ingin bertanya bisa angkat tangan dan aktifkan mic-nya atau bisa langsung ketik di chat Zoom. Dan ada door prize untuk 3 orang penanya. Iya Bagir langsung aja mic. Apa yang terjadi jika kita tidak apa namanya? Tuh. Apa yang terjadi jika kita tidak cinta kepada Allah? Oke. Langsung dijawab atau bagaimana ini? Iya Ustadz langsung dijawab aja. Oke. Apa yang akan terjadi bila kita tidak cinta sama Allah? Bila kita tidak cinta sama Allah, maka sebenarnya Allah akan tetap mencintai. Maksudnya gini, apabila kita tidak mencintai Allah, ya berarti kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ya. Ketika ada seseorang, contoh kita nih Muslim, aku tidak cinta sama Allah, berarti tidak beriman sama Allah. Tapi meskipun seperti itu, Allah tetap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi ketika Bagir bertanya, ketika kita tidak cinta sama Allah, apa yang terjadi sama kita? Di dunia tidak akan terjadi apa-apa. Karena banyak orang-orang yang melakukan keburukan, seperti contoh Israel, ya kan, mereka tidak yakin tentang Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan sebuah keburukan. Apakah mereka bisa dikatakan cinta sama Allah? Oh tidak, jelas. Tapi apakah mereka masih tetap bisa hidup? Makan, minum, bernafas, masih bisa. Mereka tetap mendapatkan kasih sayang dari Allah. Tapi Ar-Rahman. Jadi Bagir mungkin ada yang lain pernah sering membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa? Mengasihi dan menyayangi seluruh makhluknya. Jadi Allah itu memberikan seluruh seluruh rahmatnya kepada seluruh ciptaan. Itu Allah disebut Ar-Rahman. Hewan bisa makan, hewan bisa bernafas, hewan bisa hidup. Jadi yang Allah jadikan hidup itu nggak hanya manusia, hewan, tumbuhan bisa tumbuh, itu dapat rahmatnya Allah dari Allah yang Maha Rahman. Jadi rahmat Allah yang luas. Kemudian ada disebut Ar-Rahim. Apabila ada hamba-hambanya Allah yang cinta sama Allah, taat, patuh, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan surganya Allah. Jadi apa yang akan terjadi? Yang terjadi bila orang cinta sama Allah dan taat dan menjalankan semua perintah Allah sebagai muslim sejati dan mukmin sejati dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mendapatkan balasan
balasannya di akhirat nanti, yaitu rahmat Allah yang akan dia dapat di akhirat nanti, di surga. Kasih sayang Allah berbentuk tadi Ar-Rahim. Tapi ketika contoh ada orang-orang yang tidak cinta sama Allah, maka apa yang akan terjadi? Di dunia dia fine-fine aja, dia masih tetap bisa makan, bisa minum, tetapi di akhirat nanti akan ada balasannya. Apabila dia kemudian orang tersebut tidak cinta sama Allah, maka tentu tidak akan mengenal Allah, maka akan melakukan hal-hal yang di luar aturan Allah, sehingga ada hukuman seperti itu. Mungkin itu Bagir ya. Nanti coba Bagir baca-baca lagi tentang Allah Sang Maha Rahman dan Allah Sang Maha Rahim. Tetapi karena Allah rahmatnya luas, meskipun banyak orang yang tidak beribadah sama Allah, tapi tetap Allah kasih mereka kehidupan. Itulah kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jawaban dari Ustadz Bagir. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Bagir. Pertanyaan selanjutnya ada dari Fatima Zara Al-Hadi Ustadz. Dia nanya, contoh akhlak sesama apa aja ya Ustadz? Contoh akhlak sesama apa aja ya? Oke. Ini Azhara ini contoh akhlak sesama apa nih? Sesama manusia atau sesama boleh? Oh, sebentar. Kalau boleh izin bertanya, apakah Palestina bisa merdeka? Oh, oke. Tadi itu mungkin apa? Contoh sesama pada manusia, Ustadz. Oh, contoh akhlak pada manusia banyak sekali, Azhara ya, atau Fatima. Contoh akhlak kepada manusia salah satunya adalah kita rendah hati ya, tidak sombong. Contoh, kita mengetahui sesuatu kebenaran, maka kita tidak menyombongkan diri. Kita memberitahu dengan kerendahan hati, sharing dan lembut. Contoh lainnya lagi apa? Kita tidak berbohong tidak membohongi manusia, tidak menipu. Itu juga bagian dari akhlak. Ketika kita menipu orang lain, maka itu akhlak yang buruk. Akhlak yang baiknya apa? Kita jujur, kemudian kita jujur sama teman, sama orang tua, ya. Kemudian akhlak baik itu banyaknya di sesi pertama itu ada rendah hati, ya. Rendah hati itu apa? Kita tidak menyombongkan diri, kemudian membantu, ya. Kita membantu orang lain itu juga bagian dari akhlak ya. Kemudian kita juga berkata baik. Nah ini nih kata-kata nih sekarang ya, di zaman sekarang ini Masya Allah ya, karena orang tuh sekarang udah kenal TikTok ya, banyak sosial media, Instagram, YouTube, jadi bahasa semuanya bisa kita dengar. Nah, Ustadz mungkin mengajak kita semua untuk berhati-hati dengan bahasa-bahasa yang mungkin viral. Nah, coba salah satu akhlak yang baik sebagai muslim adalah kita berkata yang baik. Ya, kita ucapkan kata-kata yang baik, ya, sopan dan santun. Ya, apapun yang kita lakukan juga harus mencerminkan seorang muslim, yaitu tadi rendah hati. Itu mungkin beberapa contoh akhlak kita kepada sesama manusia ataupun kepada sesama muslim. Ada lagi? Itu Kamala. Sebenarnya ini di jauh-jauh ya, agak di luar. Apakah Palestina bisa merdeka? Oke, ini kita hanya bisa berdoa ya. Kita hanya bisa berdoa. Apakah bisa merdeka? Ustadz tidak tahu ya. Apakah bisa merdeka? Ustadz tidak tahu, tetapi yakinlah bahwa kebenaran selalu menang. Ya, ada dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh namanya? Lupa Ustadz arti ayatnya. Wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ja'al haq wa zahaqal batil. Itu surat Al-Isra. Innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu akan selalu datang, akan selalu menang. Pasti datang, pasti menang. Dan kebatilan itu akan kalah. Mungkin sekarang kita lihat Palestina masih dibombardir, menderita, banyak ribuan anak-anak yang tidak berdosa wafat, meninggal dunia, dan udah banyak syahidnya. Iya, benar sekali. Tapi yakinlah bahwa kebenaran itu akan datang. Siapa? Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif.
Imam Mahdi insya Allah akan membuat dunia ini penuh dengan keadilan. Tapi apakah bisa merdeka? Jawabannya Ustadz belum tahu, tetapi kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, kebenaran itu selalu akan menang. Kalau Palestina adalah sebuah kebenaran, Palestina akan menang. Seperti itu. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Oke, ada lagi mungkin ini sedikit keluar dari pembahasan, tapi nggak apa-apa ya. Tadi mungkin ada yang bertanya tentang ikhlas tadi ya. Ustadznya tadi sempat off. Ikhlas itu mumpung ingat, ikhlas itu artinya tulus. Artinya tulus. Ketika kita memberikan sesuatu itu tanpa mengharapkan apapun. Contoh, Ustadz membantu adik Ustadz. Maka sebagai muslim yang baik, Ustadz tidak boleh berharap apapun dari adik Ustadz. Kalau Ustadz kemudian di kemudian hari, adik, dek, kemarin kan udah aku bantulah. Nah, itu berarti belum ikhlas. Jadi ikhlas itu ini ikhlas kepada manusia ya. Kalau ikhlas kepada Allah apa? Kita tulus melakukan sholat itu karena cinta tadi itu, karena cinta sama Allah. Mungkin ada beberapa umat muslim kayak kita lah, contoh lah. Sholat itu untuk apa? Aku sholat karena ingin masuk surga. Berarti sholatnya karena ingin masuk surga aja. Berarti sholatnya karena hitung-hitungan. Nah, kata Imam Ali itu disebut dengan sholatnya para pedagang. Ada orang yang aku sholat karena takut neraka. Berarti sholatnya seperti para budak karena takut. Nah, kalau para nabi, khususnya Nabi Muhammad dan Ahlul Bait, mereka ibadah kepada Allah karena ketulusan, karena ikhlas, karena cinta. Tidak mengharapkan apapun dari Allah. Ketika ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau udah dijamin masuk surga, tapi kok masih sholat tahajud? Kata Rasulullah, apakah tidak boleh aku bersyukur kepada Allah? Jadi, itu ada ketulusan. Ya, ada rasa syukur yang telah Allah berikan. Jadi ikhlas akan ada koneksinya sama cinta tadi sama syukur ya. Jadi apa arti dari ikhlas? Contohnya itu tadi. Kita sholat karena cinta sama Allah. Tapi Ustadz salah nggak sih kalau kita sholat karena mengharapkan pahala? Ya nggak apa-apa. Berarti ibadahnya masih belum sekelas Nabi dan Ahlul Bait. Tetapi kalau kita ingin menjadi tulus, ya kita beribadah karena cinta. Makanya tumbuhkanlah rasa cinta dalam diri kita. Itu mungkin tadi untuk menambah yang tadi nanya ikhlas ya. Oke, ada lagi mungkin Kak Kamal Azhara mungkin ada lagi yang ingin nggak ada, tanyakan? Udah Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita tutup dulu mungkin ya kajiannya. Nanti mungkin yang untuk ininya ditutup sama Kak Kamal. Dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Oke, saya serahkan kepada Kak Kamal. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir sesi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Afendi Cahya sebagai pengajar, serta kepada semua peserta yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Afendi Cahya, kami mohon doanya untuk menutup, Ustadz. Kita berdoa dulu ya. Oke, kita tutup dengan doa. Karena kita mengharapkan Al-Mahdi segera hadir, kita berdoa doa Al-Faraj ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli walika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين على نبي وآله الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Terima kasih Ustadz. Akhirnya kita sampai pada di akhir kelas virtual hari ini. Sebelum itu, mari kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Admin Zoom akan mendokumentasikannya. Jadi silakan teman-teman nyalain kameranya. Adik-adik silakan buka kameranya. Kita akan
kasih foto dokumentasi ya. Jangan lupa berikan senyum terbaiknya. Silakan senyum. Oke, sekarang pose jempol. Boleh diarahin ke layar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, dengan ini saya Kamala Zara izin pamit. Terima kasih kepada panitia penyelenggara dan seluruh peserta yang sudah hadir hari ini. Pengumuman untuk tanggal 27 Oktober 2024 akan ada kelas keislaman akhlak for teenager sesi 2 sampai bertemu di kelas online berikutnya yang diadakan oleh Dana Musat Afin. Informasi mengenai daftar hadir bisa dilihat di kolom chat ya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.